Selanjutnya, dialog ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Untuk itu trigger warning terlebih dahulu ya. Di mana ada seorang siswa kelas 2 sekolah dasar berusia 9 tahun di Sukabumi meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit dan diduga akibat dikeroyok teman dan kakak kelasnya. Kasus seperti ini memang bukanlah pertama kali terjadi, bahkan bisa dibilang sebagai fenomena gunung es. Lalu bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Kita akan langsung membahasnya dengan Pak Nahar yang merupakan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Nahar. Selamat malam. Ya Pak Nahar, ini rasanya miris sekali kalau kita membaca headline-nya Stop Budaya Kekerasan di Kalangan Anak. Karena kalau bicara soal budaya kekerasan bisa dikatakan ini satu hal yang kerap berulang. Pelakunya anak-anak, korbannya anak-anak. Kalau kita bahas secara data Pak Nahar, bagaimana sebenarnya potret kekerasan di sekolah dengan anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku? Iya, tentu ada beberapa data yang bisa kita jadikan acuan ya. Tentu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kami mengupdate dan mengelola kasus-kasus yang masuk terkait dengan kekerasan. Salah satunya adalah kasus kekerasan fisik gitu ya. Jadi kekerasan ini salah satu saja dari jenis-jenis kekerasan. Lalu kemudian dari jumlah kasus yang masuk, contoh misalnya di tahun terakhir itu, tahun 2022, itu ada 16.106 kasus yang masuk dengan korban 17.641. Bisa jadi misalnya dari satu kejadian melibatkan banyak anak gitu ya, baik pelaku, korban maupun anak saksi. Sama seperti yang sekarang sedang dihadapi di Sukabumi, bahwa ada satu anak yang diduga dikeroyok oleh 4 anak dan bahkan bisa lebih dari 4 anak itu gitu ya, dan sekarang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Ini menjadi catatan penting dari kita untuk bisa mendalami betul kasus ini sesungguhnya apa yang menjadi pemicu. Karena ada indikasi juga informasi bahwa kejadiannya misalnya di lingkungan sekolah, tapi ini harus dipastikan lagi gitu ya. Ketika itu terjadi di lingkungan sekolah, maka ini juga harus dicek gitu ya, ada nggak kebijakan di sekolah untuk mengantisipasi agar kejadian-kejadian ini tidak terulang. Karena misalnya dari data sistem informasi online ini, dari sisi pelaku tentu pacar, teman itu menjadi angka yang paling tinggi. Jadi teman-teman, jadi bisa jadi kasus-kasus kekerasan fisik itu juga dilakukan oleh temannya. Lalu kemudian terjadinya kasus ini bisa beragam gitu ya, baik di fasilitas umum, di sekolah, di rumah tangga, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi ini sangat beragam. Oleh karena itu maka untuk kebutuhan penanganan kasus ini maka harus dipastikan bahwa kenapa ini anak meninggal, lalu kemudian kenapa ada anak lain yang melakukan itu. Ada beberapa pembanding gitu ya. Dari aspek hukumnya harus dipastikan memenuhi unsur tidak, ada bukti-buktinya tidak, tapi kemudian juga harus didalami betul, misalnya ada faktor penyerta tidak, misalnya yang tadi disampaikan oleh tadi yang sudah disampaikan oleh dari Sukabumi misalnya, ada indikasi lain misalnya anak misalnya nggak berani melapor. Kemudian ada indikasi bahwa anak ini ada mengalami intimidasi begitu ya. Rahang di sekitar itu. Jadi artinya bahwa itu dari aspek hukum harus dilakukan, lalu kemudian dari aspek lainnya juga harus didalami untuk tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi ini tanggung jawab banyak pihak gitu ya. Baik, artinya bisa dikatakan bahwa kasus yang dilaporkan, terlaporkan, ini bisa dikatakan sebagai satu fenomena gunung es begitu, di mana sebenarnya secara umum
masih banyak kasus-kasus yang tidak terlapor, tidak terdata begitu Pak. Dari kondisi saat ini, apakah kemudian menurut Pak Nahar dan Kemen PPPA bisa dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah ada di fase darurat kekerasan anak oleh anak juga sebagai pelakunya? Iya, sesungguhnya keberpihakan kita untuk melindungi anak, baik anak sebagai korban, saksi maupun pelaku, itu sudah menjadi fokus dari upaya pelindungan khusus khusus bagi anak gitu ya. Lalu kemudian kenapa misalnya dari angka pelaporan, jadi gini, dari data survei secara prevalensi nasional itu angkanya mengalami penurunan dari 3 tahun terakhir, ya. Jadi hasil surveinya menurun, tetapi orang melapor semakin mudah, lalu kemudian pencatatan semakin baik, maka angka di sistem pelaporan itu setiap tahun mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini artinya bahwa orang mulai berani, mulai diproses, lalu kemudian juga tahu manfaat dari melapor itu, tentu akan dapat manfaat lainnya, misalnya mendapatkan intervensi pemulihan, lalu kemudian mendapatkan pendampingan. Contoh misalnya bahwa sejak kemarin dalam proses pemeriksaan kasus-kasus seperti ini sudah didampingi oleh misalnya lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di Sukabumi gitu ya. Jadi artinya bahwa orang semakin merasakan manfaatnya, lalu kemudian hak korban semakin terlindungi dan bisa dipenuhi, maka ini berkontribusi dengan kenaikan angka ini. Tetapi itu baru angka yang dilaporkan. Angka yang belum dilaporkan tentu bisa jadi masih ada, karena tadi kasus Sukabumi itu membuktikan anak ini kalau nggak dipaksa masuk rumah sakit, lalu kemudian ditanya sampai 4 kali ya, sampai 4 kali oleh dokter, terus terang bahwa saya mengalami pengeroyokan. Jadi kalau misalnya nggak terjadi sesuatu, bisa jadi ini anak nggak lapor. Oke, artinya kan ini juga perlu kita tentu dalami apakah kemudian tindakan ini dilakukan di lingkungan sekolah atau tidak. Tapi terlepas dari itu, sejauh ini dari Kementerian PPPA, apakah kemudian ada koordinasi khusus dengan Kemendikbud Ristek Dikti begitu untuk bisa benar-benar menciptakan satu formulasi tidak ada lagi atau menekan jumlah anak sebagai pelaku begitu dari kasus kekerasan yang terjadi terutama pada rekan sebayanya? Iya, tentu berbagai regulasi diupayakan, programnya juga dilakukan. Nah, regulasi itu juga disusun bersama antara kementerian lembaga. Tugas fungsi dari masing-masing itu harus disertakan. Contoh misalnya tentang Perpres tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak gitu ya. Bahwa ada 16 kementerian lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya dari mulai pencegahan, penanganan, dan memastikan bahwa sistem itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Di sisi lain tentu dari sisi program, maka ada beberapa program yang harus dipastikan bahwa koordinasi sinergitas program itu dilakukan secara bersama. Dan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu mendorong bahwa di daerah itu harus di lingkungan kabupaten kota itu harus ramah anak. Nah, ramah anak ini memastikan 2 unsur utama. Satu, pemenuhan hak anaknya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi kemudian juga kalau ada kasus-kasus yang muncul perlu perlindungan khusus bagi anak, juga sudah disiapkan sistemnya, sehingga kita berharap dari aspek pencegahan sampai ke penanganan kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya baik di pusat maupun di daerah. Iya, jadi tadi dari efek atau dari aspek bahkan ya pencegahan hingga akhirnya penanganan bisa dilakukan, karena jangan sampai tadi seperti kasus yang terjadi di Sukabumi, seorang anak terlalu takut untuk menyuarakan hingga akhirnya tidak bisa terungkap begitu. Padahal ini sebenarnya satu mata rantai yang harus bisa kita putus bersama. Kembali lagi Pak Nahar, kalau kita bicara terkait kasus kekerasan, bullying dan semacamnya, tentu pengawasan orang tua dan guru menjadi satu hal yang juga penting. Tapi kita harus tahu faktanya 24 jam anak tidak selalu dalam pengawasan baik itu orang tua maupun guru.
sejauh ini berarti bentuk regulasi-regulasi pendidikan karakter seperti apa, pendampingan seperti apa yang sebaiknya memang benar-benar bisa diterapkan, diimplementasikan untuk bisa menekan jumlah kasus seperti ini? Ya, empat pilar harus dikuatkan. Satu, misalnya dari anaknya itu sendiri. Anak harus diberikan pemahaman tentang hak-haknya. Lalu kemudian juga dia tahu bagaimana cara melindungi diri gitu ya. Dan ini menjadi penting. Tetapi juga seringkali ada beberapa persoalan yang menjadi pemicu, misalnya dia paham. Tapi kemudian karena faktor kemiskinan, karena faktor-faktor lain, lalu kemudian pengasuhan di keluarga itu agak sedikit bermasalah. Lalu kemudian juga praktek-praktek kekerasan dilakukan, misalnya memukul jadi kebiasaan, lalu kemudian membentak atau melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anak, lalu kemudian itu menjadi pola yang bisa direplikasikan dia misalnya dengan lingkungan lain di luar itu. Ini yang anak dan keluarga harus dipastikan sebagai benteng utama untuk memastikan upaya ini bisa mencegah terjadinya. Lalu kemudian di lingkungan masyarakat, masyarakat juga harus didukung untuk ikut terlibat. Jadi kalau misalnya tahu di lingkungan itu ada gelagat anak yang menjadi korban atau pelaku, atau ada tanda-tanda ini anak misalnya menjadi korban gitu ya, maka deteksi dini ini dimungkinkan misalnya agar penanganannya bisa lebih cepat, sehingga masalah yang lebih berat bisa kita lakukan pencegahan. Terakhir, benteng terakhirnya adalah pemerintah. Oleh karena itu maka pemerintah harus memastikan sistem perlindungan anak ini bisa dilakukan baik di pusat maupun di daerah, termasuk penyediaan fasilitas pemenuhan hak dan perlindungan, lalu kemudian menyiapkan SDM yang juga bisa memastikan dalam pemenuhan hak anaknya gitu ya. Sehingga 4 pilar itu harus selalu didorong. Dengan demikian maka programnya juga mengarah ke sana. Jadi beberapa program itu juga diarahkan kepada anak, misalnya aktivitas anak yang positif gitu ya, lalu kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi anak untuk bisa saling berinteraksi tanpa melakukan kekerasan, sehingga program-program sekolah ramah anak, pondok pesantren ramah anak itu juga didorong gitu. Baik. Termasuk keluarga, soal penguatan kapasitas pengasuhan, lalu kemudian juga di masyarakat agar terlibat aktif untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Ya, karena pada dasarnya anak-anak ini juga, apalagi di usia sekolah ya, sekolah dasar, balita ini adalah satu perilaku untuk meniru, itu masih juga melekat pada diri mereka. Jadi tadi kalau kata Pak Nahar, harus dipupuk, harus dibimbing untuk dijelaskan mana yang kemudian sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Tapi Pak Nahar, itu kan tadi idealnya yang tadi Anda jabarkan. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa untuk self monitoring dan juga evaluasi, sejauh ini Pak, penerapan tadi teknik atau dasar-dasar yang tadi Bapak sebutkan, sudah berapa persen sih kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke yang bisa benar-benar melakukan ini semua? Apakah kemudian itu semua hanya terjadi di sejumlah daerah-daerah yang dianggap sebagai kota besar saja? Karena faktanya di kota besar juga masih banyak nih Pak perilaku atau tindakan kekerasan yang dilakukan baik itu oleh anak ataupun terhadap anak. Iya, kita menginisiasi kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak itu untuk seluruh kabupaten di wilayah Indonesia kan gitu. Lalu kemudian dari kebijakan itu memastikan tentang 5 klaster yang harus dipastikan bahwa setiap daerah itu melakukan, misalnya pemenuhan dari sisi pemenuhan hak anak itu sipil partisipasi itu harus dilakukan. Pengasuhan yang seringkali berkaitan dengan dampak anak bisa menjadi pelaku atau menjadi korban, ini juga harus dipastikan. Jadi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini di seluruh wilayah itu harus terus didorong. Oleh karena itu program-programnya juga diciptakan, ada Puspaga, ada LK3, ada
ruang-ruang konsultasi bagi keluarga untuk memastikan pengasuhannya dilakukan dengan baik. Lalu kemudian juga dari aspek kesehatan dan kesejahteraannya ini juga didorong gitu. Kalau enggak, tentu ada persoalan-persoalan. Misalnya begini, anak yang jadi korban ada indikasi punya penyakit, tetapi dia enggak memeriksakan penyakitnya, lalu kemudian distimulus oleh kekerasan, jika menjadi berdampak buruk gitu. Demikian juga nanti dari sisi aspek pendidikan, termasuk ketika anak-anak ini yang rentan tadi karena berbagai sebab itu menjadi korban, pelaku atau menjadi saksi. Gitu. Baik, intinya tidak boleh, yang pertama mungkin bisa kita tegaskan harus berani untuk speak up, harus tahu dulu mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak dilakukan, harus berani speak up jika melakukan hal itu, walaupun itu bukanlah satu hal yang mudah, tapi harus didorong untuk melakukan itu agar kemudian juga tercipta ya Pak ya, satu lingkungan, satu ekosistem yang ramah pada anak, layak bagi anak-anak, karena pada dasarnya anak-anak inilah yang nanti juga akan menjadi masa depan dari bangsa ya Pak Nahar ya. Baik, kita jangan menjadi satu generasi yang menganggap bahwa pembenaran terhadap adanya kekerasan dengan diliputi disiplin dan juga hal semacamnya ini adalah hal yang wajar ya Pak ya. Harus berani untuk menyetop budaya kekerasan di kalangan anak. Terima kasih banyak Pak Nahar atas waktunya kepada kami. Dan itulah tadi akhir dialog kita bersama dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Republik Indonesia, Pak Nahar. Terima kasih Pak, sehat selalu.